Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 4 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 47 ayat 2 sampai 11. Sedangkan bacaan Injil dari Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan tema hati nurani yang salah. Pertobatan dan pengampunan menyembuhkan. Saudara dan saudariku seiman, apakah masing-masing kita pernah merasa dihantui perasaan bersalah? Perasaan bersalah yang terjadi sebelumnya. Perasaan bersalah karena tingkah laku kita yang keliru pada masa lalu. Kita tahu dari iman kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia datang, Dia turun ke dunia, Dia ada bersama kita, Dia untuk membebaskan kita dari penindasan dosa dan kesalahan. Injil hari ini menceritakan tentang Raja Herodes, orang yang paling berkuasa dan kaya di Yudea. Dia memiliki semua yang dia inginkan, hanya satu yang tidak, yaitu hati nurani yang bersih dan damai dengan Tuhan. Raja Herodes menghormati dan takut akan Yohanes Pembaptis sebagai nabi dan hamba Allah yang agung. Namun Yohanes Pembaptis sebaliknya, dia tidak takut untuk menegur Herodes atas perzinahannya dengan istri saudaranya Herodias. Yohanes Pembaptis berakhir di penjara karena kebencian dan kecemburuan Herodias. Raja Herodes karena dorongan hati dan keinginan untuk menyenangkan keluarga dan teman-temannya memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sekarang hati nurani Raja Herodes tertusuk ketika dia mendengar bahwa orang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit ketika mereka mendengar cerita tentang Yesus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika Raja Herodes mendengar ketenaran Yesus, dia mengira bahwa Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya telah kembali dari kematian. Sayangnya bagi Raja Herodes, dia tidak bisa melepaskan diri dari dosa dengan membebaskan dirinya dari orang yang menghadapkan dia dengan dosanya. Raja Herodes adalah orang yang lemah. Dia bisa mengambil sikap yang kuat pada hal-hal yang salah ketika dia tahu yang benar. Namun pendirian seperti itu, apa yang ditunjukkan Raja Herodes, merupakan tanda kelemahan dan kepengecutan. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, kepada mereka yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencari belas kasihan dan pengampunan Allah. Kasih karunia dan pengampunannya tidak hanya membebaskan kita dari hati nurani yang bersalah, tetapi juga memungkinkan kita
untuk mengejar kekudusan dalam pikiran dan tindakan. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk melawan ketakutan dengan iman dan mengatasi godaan untuk mengkompromikan kebaikan dan kebenaran dengan perbuatan salah dan kepalsuan. Saudara dan saudariku terkasih, Santo Yohanes Chrysostomus menggambarkan kematian Yohanes sebagai mahkota. Dia katakan demikian, dengan cara apa orang yang adil ini dirugikan oleh kematian ini, kematian yang kejam ini, rantai ini, pemenjaraan ini? Siapakah mereka yang tidak disingkirkannya, asalkan mereka memiliki watak yang menyesal karena apa yang dia katakan, karena apa yang dia derita, karena apa yang masih dia nyatakan di zaman kita. Pesan yang sama yang dia khotbahkan saat dia masih hidup. Karena itu, jangan katakan mengapa Yohanes dibiarkan mati. Karena yang terjadi bukanlah kematian, tetapi mahkota. Bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang lebih besar. Belajarlah untuk berpikir dan hidup seperti orang Kristen. Kalian tidak hanya akan tetap tidak dirugikan oleh peristiwa-peristiwa ini, tetapi juga akan menuai manfaat terbesar. Kata Santo Yohanes Chrysostomus dalam khotbahnya tentang penyelenggaraan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita mengandalkan kasih karunia dan bantuan Allah untuk memilih jalan kekudusannya dan menolak apapun yang akan mengkompromikan iman dan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus? Semoga kita mampu untuk memperbaharui dan memperbaiki hati nurani kita yang salah dan berdosa dengan pertobatan dan pengampunan dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas kita. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, bentuklah dalam diri kami rupa putra-Mu, sehingga kami dapat meniru Dia dalam perkataan dan perbuatan. Bantu kami untuk menjalankan Injil dengan setia, dan beri kami kekuatan dan keberanian yang kami butuhkan untuk tidak mundur dalam menghadapi kesulitan dan godaan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga kita semua dan semua orang yang kita sayangi dan kasih. Segala usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.